Saya serahkan ke Ibu Pendeta. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Nah, apa kabar semua? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, Pak. Haleluya, Baik. baik, luar biasa. Apapun keadaan kita, ya, kita harus berkata bahwa Tuhan itu baik. Amen. Tuhan itu berkuasa. Sebab kemahakuasaan Tuhan itu bukan karena Dia memberikan kita berkat. Bukan. Tapi kedahsyatan, kemahakuasaan, kehebatan Tuhan itu, ya, kita pun tidak menerima berkat dari Dia. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Nah, jadi berhentilah mengukur Tuhan itu dengan berkat yang kita terima. Haleluya. Nah, jadi apapun keadaan kita saat ini, kita tetap beribadah meskipun via virtual daring, meskipun jarak berjauhan, tetapi Roh Kudus itu ada sedang mempersatukan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya berdoa. Tuhan Yesus, firman Tuhan akan kami dengarkan, urapilah kami semua, supaya setelah kami beribadah siang hari ini meskipun via virtual, daring, tapi kami percaya kami akan membawa berkat-berkat yang luar biasa setelah kami mengikuti ibadah siang ini. Kami siapkan hati, dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ingin membaca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 18. Di satu pasal itu ada peristiwa yang luar biasa, peristiwa bagaimana Elia dia berhadapan dengan Nabi Baal sebanyak 450 Nabi Baal. Nah, mari kita baca bagian pertama, 1 Raja-Raja 18, ayatnya yang ke-21, kita langsung saja 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kita baca dulu di bagian pertama ini. Nabi Elia itu dia menyuarakan suara kenabian, firman Tuhan pada waktu itu. Dia datang menegur orang-orang Yahuda, orang Israel pada waktu itu. Kenapa? Dia datang dengan teguran. Karena bangsa Israel pada waktu itu sudah tidak lagi percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Bangsa Israel itu sudah berlaku timpang atau bercabang hati. Bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah, tetapi mereka tidak lagi berjalan dengan serius. Mereka tidak lagi serius berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ada kekuatan lain yang sedang merampas perhatian mereka. Ada kekuatan lain yang sedang menggoda hati mereka. Sehingga mereka mulai berbeda dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan mereka mulai berlaku timpang. Mereka mulai bercabang hati. Saudara yang diberkati Tuhan,
mari kita harus perhatikan bahwa dalam perjalanan kehidupan Kristen, terkadang seseorang mengalami apa yang namanya degradasi rohani atau degradasi iman. Pada waktu-waktu yang lalu mereka begitu giat dalam pekerjaan Tuhan. Pada waktu tahun-tahun yang lalu mereka begitu setia dekat dengan Tuhan. Tetapi mereka bisa berubah setia seiring dengan waktu ketika mereka bergumul di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan mereka. Siapakah di antara kalian yang dulunya waktu mahasiswa, waktu siswa, waktu SMP, SMA, rajin dalam pelayanan siswa, rajin dalam pelayanan mahasiswa. Tetapi seiring berjalannya waktu dan saat ini sedang kondisi rohani, kondisi iman tidak lagi seperti tahun-tahun yang lalu pada waktu Anda jadi mahasiswa. Pada waktu waktu mahasiswa Anda dekat dengan Tuhan. Siapakah di antara kita? Tentunya masing-masing bisa menjawabnya dalam hati pada Tuhan. Jadi peringatan firman Tuhan pertama bagi kita yang hadir, yang menyimak program ibadah pada siang hari ini. Ya. Puji Tuhan. Perhatikan, setia itu bisa berubah. Iya. Makanya perlu pimpinan Roh Kudus di dalam hati kita supaya kita tidak mengalami apa yang namanya unfaithful. Jadi itu dia sudah tidak lagi setia dan dia bisa selingkuh dengan Baal lain. Allah lain, Baal. Nah, kiranya kalau Roh Kudus memenuhi hati kita, kita ada di dalam perjalanan iman kita itu tidak mengalami degradasi, bahkan tidak mengalami stagnasi, tetapi dia mengalami kenaikan terus hari. Seperti lagu berkata, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Jadi jalan hidup orang benar bukan semakin merosot imannya, bukan semakin terdegradasi rohaninya, bukan semakin malas beribadah, bukan semakin jauh dengan Tuhan, bukan menurun menuki, tetapi dia di tengah pergumulan hidup, ya, dia semakin terang, semakin terang. Ya. Ada lagi satu lagu. Bila takut membayang dan hatiku bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Suci, naik, lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah, haleluya. Orang yang dipimpin oleh Roh, orang yang setia dengan orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti setia dengan Tuhan. Dia tidak mungkin beranjak, ya. Nah, dia tidak mungkin lari dari Tuhan. Dia tidak mungkin menduakan Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir siang hari ini yang ada tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan. Apapun yang kita alami, naik lebih tinggi. Ya. Kita alami sakit penyakit, kita punya iman tetap naik. Amin. Tubuh kita ada tubuh alamiah. Jadi sakit itu biasa.
Yang penting kita tetap berdoa, naik terus iman kita. Apakah yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus? Penyakitkah? Pedangkah? Kelaparankah? Tidak ada. Apapun yang kita alami sekarang, kita tetap naik lebih tinggi. Ya. Jalan hidup orang benar seperti rembang lebih terang kehidupan rohani. Itu bagian pertama. Bagian kedua, ayat 22 berkata, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Haleluya. Perhatikan saudara-saudara. Elia berkata, tinggal saya seorang diri nabi Tuhan. Haleluya. Tinggal Elia sendiri. Sedangkan Nabi Baal itu ada 450 orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam prinsip kebenaran hidup, ya, di kantormu, di tempat pekerjaanmu, di lingkunganmu, taruh kata tinggal Anda sendiri. Ya, Anda minoritas. Tetapi kalau Anda berjalan bersama Tuhan, Anda hidup dalam kebenaran, jangan takut dengan istilah minoritas. Amin. Jangan takut. Ya, di kantor itu mungkin banyak yang mulai kompromi dengan ketidakbenaran. Tinggal Anda sendiri. Dan mungkin Anda jadi bahan olokan, bahan ejekan, sindiran dari teman-teman. Ingat Elia berkata, tinggal aku seorang diri, nabi Tuhan. Jadi sudah ada banyak nabi sebenarnya. Tapi tinggal Elia sendiri. Ada banyak nabi-nabi yang sudah terpengaruh dengan Baal, penyembahan berhala. Tetapi Elia tetap konsisten dengan imannya. Amin, saudara-saudara. Tetap konsisten dengan iman. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jangan minder kalau Anda itu minoritas. Jangan Anda merasa kalah kalau Anda itu kelihatannya tinggal sendirian. Karena namanya Anda berjalan bersama, Anda hidup dalam kebenaran. Berarti Anda sedang berjalan bersama Roh Kudus. Anda sedang berjalan bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jangan takut kesendirian. Ya. Yang penting Anda tetap dalam kebenaran. Ya. Anda tidak perlu takut. Nah, yang berikut. Ayatnya yang ke-23. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhanku. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Elia mulai menantang 450 nabi Baal. Berikan kami 2 ekor lembu. Dan 2 ekor lembu itu disembelih dan ditaruh di atas kayu api, di atas mezbah. Dan tidak boleh nyalakan api di situ. Taruh saja lembu yang sudah disembelih, dan berteriaklah minta kepada Allah. Allah yang turun dengan api, dialah Tuhan yang luar biasa. Dialah Allah yang sebenarnya. Jadi Elia berani meminta, berani menantang ketidakbenaran. Saudara, kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau tidak akan pernah takut untuk menantang orang-orang yang tidak hidup benar. Iya, Elia yakin dia bersama dengan Tuhan. Elia yakin dia taruh korban di atas mezbah. Dan Elia yakin Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani adalah Allah yang hidup dan akan mampu menurunkan api. Elia beriman, itu akan terjadi. Apakah saudara-saudara masih beriman sampai hari ini? Bahwa penyakitmu akan sembuh. Apakah engkau masih beriman sampai hari ini? Bahwa masa depanmu akan diberkati Tuhan.
Apakah engkau masih beriman sampai hari ini bahwa Tuhan akan tolong Anda di bulan-bulan yang akan datang? Apakah engkau masih beriman sampai hari ini bahwa Allah yang engkau layani, Allah yang engkau sembah adalah Allah penjawab doa? Apakah engkau masih apakah engkau masih imani seperti itu? Itu masalahnya. Apakah engkau masih percaya dengan Tuhanmu? Itu persoalannya. Elia dia tetap percaya dengan Tuhannya. Sampai dia tantang 400 Nabi Baal. Berikan kami 2 ekor lembu. 1 untuk 400 Nabi Baal. 1 untuk saya. Dan Allah yang turun dengan api, dialah Allah yang sebenar. Haleluya. Jadi jangan takut untuk menantang tantangan masa depan. Amin. Elia adalah pribadi yang suka menantang tantangan. Kita dalam dunia marketplace, dunia kerja, harus berani menerima tantangan. Ya, asalkan cara kerja kita memang benar-benar baik, bertanggung jawab. Ya, lain lagi kalau kita mau menantang masa depan, kita mau menantang tantangan masa depan nanti, dan kalau kita sudah berbuat keliru, berbuat salah di dalam dunia kerja kita, lain cerita. Yang berikut, jadi jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Anda harus tahu kepada siapa engkau percaya. Ya? Anda harus tahu kepada siapa engkau percaya. Yang berikut, ayatnya yang ke-25. Perhatikan ayat 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Yang berikut, Elia itu dia mempersilahkan 450 Nabi Baal untuk lebih dulu mempersembahkan korban, lebih dulu berdoa kepada Allah Baal mereka. Apa maksud rohani di sini? Seorang Elia yang hidup benar, dia tidak pernah tergesa-gesa merebut prioritas. Skala prioritas, tempat terdepan. Apa makna rohani bagi kita? Orang yang berjalan bersama Tuhan tidak perlu didahulukan. Orang yang berjalan bersama Tuhan tidak perlu khawatir ketika Anda diberi tempat di paling belakang. Amin. Ya, kalau tadi itu saya katakan Elia itu minoritas, maka Elia di sini bukan prioritas. Elia itu tidak mengambil tempat di prioritas. Didahulukan, dihormati. Tidak. Dia mengambil tempat belakangan saja saya. Kalian dululah yang mempersembahkan korban. Kembali Elia imani. Meskipun dia diberi tempat yang paling belakang. Di nomor 2, bukan di tempat yang prioritas, tidak diprioritaskan, ya, mungkin tidak dihormati, tidak didahulukan, tetapi perhatikan saudara-saudara, dia tidak pernah khawatir, karena dia tahu, meskipun dia nanti nomor 2, dia yakin dia berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, apa artinya Anda dapat di tempat pertama? Ya. Manusia kan sekarang itu pengennya didahulukan. Mendapat tempat pertama. Diprioritaskan. Tapi kalau kinerjamu buruk, ya, sekali kelak akan ketahuan. Anda yang suka mencari muka kepimpinan. Anda yang suka menjilat. Maunya diangkat oleh pimpinan. Maunya diprioritaskan, dihormati oleh pimpinan. Tapi Anda ingat. Kalau Anda mau di tempat yang prioritas, tetapi Anda tidak bersama-sama dengan Tuhan, Anda tidak berjalan bersama Tuhan, maka kelak akan ketahuan kualitas Anda seperti apa. Kelak akan ketahuan Anda berjalan bersama Tuhan atau tidak.
Jadi Elia, dia berkata, dia berpikir, biarkan saja saya itu nomor 2. Biarkan saja saya itu nomor terakhir. Biarkan saja saya itu tidak dihargai. Tetapi tidak mengapa karena saya berjalan bersama Tuhan. Orang benar itu suka memprioritaskan orang lain. Amin. Negara kita, dunia ini kan dikenal dengan ada hukum, ada antri ya. Jadi kalau kita mau apa di bank, antri, ada nomor antrian, ya, membayar di kasir di supermarket, ya, di mall Anda masuk, Anda itu tidak sembarang saja langsung berhadapan dengan kasir, tapi harus antri. Dunia antrian, ya. Kita ada di dalam dunia yang kita tahu bahwa segala sesuatu itu harus antri berdasarkan nomor urut. Ya. Tapi kalau anak Tuhan, Anda tidak perlu khawatir kalau Anda dapat nomor belakangan. Amin. Anda tidak perlu khawatir ketika Anda tidak diprioritaskan. Seharusnya Anda yang harus diangkat. Anda berprestasi, seharusnya Anda yang harus diangkat di perusahaan itu. Tetapi ya, orang lain yang diangkat, bukan Anda. Si penjilat yang diangkat jadi kepala bagian. Si penjilat yang dinaik pangkat, saudara-saudara. Orang benar dia tidak akan khawatir dengan hal-hal seperti itu. Amin. Meskipun Elia nanti belakangan, tetapi Elia tahu dengan siapa dia bekerja sama. Elia tahu dengan siapa dia hidup, dengan siapa dia berjalan. Elia tahu kepada siapa dia percaya. Jadi enteng saja. Berapa banyak di antara kita ketika tidak diprioritaskan tersinggung. Pak, ini kawan ini itu penjilat benar orang ini. Saya yang duluan, dia yang harus datang, dia salib sama saya dan dia yang di depan sekarang. Berapa banyak di antara kita yang dongkol dengan orang-orang seperti ini. Orang benar tidak akan pernah dongkol ketika Anda disepelekan. Amin. Karena Anda tahu Anda berjalan bersama-sama dengan siapa. Nah, jadi Elia berkata, buatlah lebih dulu. Kamu yang lebih dulu. Panggillah nama Allahmu. Kamu yang duluan. Aku. Aku nanti belakangan. Rapopo aku belakangan. Ya. Tapi kalian ini, Elia berkata di sini, kamu dahulu, karena kamu banyak. Loh, seharusnya kan Elia harus sayang diri. Dewean, hanya sendirian. Dia kan harus berkata sebenarnya begini. Teman-teman, karena kalian banyak, berikan aku kesempatan lebih dulu. Saya kan hanya seorang diri. Berikanlah aku kesempatan lebih dulu. Kalian yang banyak ini, biarlah nanti nomor 2. Elia kan sebenarnya manusiawi kalau dia sayang diri, ya kan? Dia merasa minder. Saya hanya sendirian, jadi saya harus lebih dulu dari kalian. Kalian kan banyak, jadi biarlah kalian nomor 2, saya nomor 1. Orang benar tidak punya mental seperti itu. Maunya di nomor 1-kan, maunya diprioritaskan. Enggak. Ya? Jadi, mari contohi Elia. Dia tahu dia berjalan bersama Tuhan. Jadi dia di nomor belakangan pun tidak masalah. Ya. Ada lagu, saya ingat lagu berkata, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Itu. Puji Tuhan. Tidak perlu khawatir jika Anda tidak di nomor 1. Tidak diprioritaskan, no problem. Karena kita punya Tuhan yang nomor 1. Amin. Bisa saja orang yang terkemudian, dia yang jadi terbelakang. Bisa saja orang yang jadi terdepan, dia jadi terkebelakang. Bisa saja orang yang di belakang, terkemudian, dia jadi yang terdahulu. Itu hukum firman itu.
Ya. Tuhan bisa memutar balik keadaan. Kita belajar banyak dari seorang Ahok. Ya, dia digenjet, dia dihantam kiri kanan, jadi direksi. Jadi direksi Pertamina. Terus sekarang apa? Dia mau cabut itu apa? Dia mau cabut tuh kartu-kartu kredit dari direksi. Oh, luar biasa. Dia jadi pemimpin. Lepas dari berbagai kekurangan dari seorang Ahok. Tapi itu contoh seorang pribadi yang dia tidak pernah takut ketika dia disepelekan. Karena dia masih beriman bahwa dia punya Tuhan yang mengangkat seseorang. Yang berikut. Setelah Elia mendahulukan mereka, maka Elia mulai mengejek mereka karena ayatnya yang ke-26 berkata, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari katanya, ya Baal jawablah kami, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia sedang merenung. Mungkin ia ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Haleluya. Elia mulai mengejek. Ya. Kita jangan merasa bahwa kita terhina atau terejek oleh orang lain. Orang lain mengejek kita. No. Tetapi kitalah yang mengejek kuasa kegelapan itu. Ya. Luar biasa ya. Elia dia mulai mengejek 400 nabi Baal. Panggil kuat-kuat. Ya. Panggil kuat-kuat. Jangan-jangan dia sedang pelesir yang sampai dia belum bangun. Dia mungkin banyak urusan. Mereka berteriak-berteriak, mulai menggaruk-garuk dengan besi, mulai berdarah-darah. Dan ini 400 nabi Baal mulai kesurupan. Tidak ada jawaban. Tidak ada tanda perhatian dari setan. Saudara, heran. 450 orang ini adalah mayoritas. Elia minoritas. Tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudara, mayoritas tetapi tidak mendapat perhatian dari kuasa kegelapan. Wong yang namanya kuasa kegelapan kok. Wong namanya iblis, dia oknum yang sudah kalah. Wong namanya iblis penipu pendusta. Ya. Tidak mungkin dia bisa menang dengan Tuhan. Tuhanlah yang menang. Amin, saudara. Elia mulai mengejek. Panggil keras-keras. Panggil kuat-kuat. Padahal Elia sudah tahu. Tidak mungkin iblis turunkan api membakar korban itu. Elia yakin hanya Tuhan yang bisa berbuat seperti itu. Baal tidak bisa berbuat seperti itu. Haleluya. Ya. Yang berikut. Ketika tiba giliran Elia, inilah yang terakhir, perhatikan, sesuatu yang mustahil bagi manusia bisa menjadi tidak mustahil bagi Allah. Mari saya baca ayatnya yang ke-32, 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potong-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran, dan di atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka membuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu mulai penuh dengan air. Loh, apa-apaan ini Elia ini? Ada apa dengan Elia ini? Kenapa dia mau bakar korbannya? Mau bakar korban? Dia menyuruh berapa buyung air itu? Berapa ember air itu dituang di atas korban? Saudara, korban menjadi basah, mustahil terbakar. Apakah Elia bertindak bodoh dan tidak pakai otak?
Tidak. Dia sehat berpikir. Tapi dia mau membuktikan bahwa di mezbah itu tidak ada api, bahkan ditaruh air, sampai 3 kali disiram dengan air itu korban. Logika manusia pada waktu itu akan berkata, tidak mungkin korban ini akan terbakar. Itu untuk mengokohkan bahwa yang akan membakar korban itu adalah api dari Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Elia pun berdoa. Ya, Nabi Baal, 400 Nabi Baal yang mayoritas itu, mereka berdoa, tidak ada jawaban, tidak ada tanda perhatian, tidak ada suara yang datang, tidak ada api yang turun. Mari kita lihat ayat 36, ayat yang terakhir. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia, Nabi Elia, dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa di atas firman-Mu telah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Allah, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Ayat 38. Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Habis dijilat api Tuhan. Ada amin, saudara? Elia berteriak dan dia berdoa, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku. Maka Tuhan turun dengan api yang luar biasa. Api yang membakar korban. Bahkan api ini tidak hanya membakar korban. Air-air yang ada di parit dijilat oleh api ini. Siapakah Allah seperti Allah kita? Amin, saudara. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Haleluya. Allah mana seperti Allah saudara dan saya. Allah mana seperti Allah orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dalam nama Yesus, engkau tidak sendirian. Sekali-kali engkau bisa berteriak, berseru kepada Tuhan, ya Tuhan jawablah aku, supaya orang-orang ini tahu bahwa aku punya Tuhan. Maka ketika engkau berdoa, mujizat itu akan nyata. Amin. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Jangan merasa sendiri di kantor. Jangan merasa diri dalam komunitas di tempat engkau kos atau di mana engkau tinggal. Engkau sedang berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Engkau sedang berjalan bersama dengan Allah, Raja di atas segala raja itu. Anda sedang berjalan dengan Allah yang menurunkan api bagi Elia, yang membakar korban. Allah yang menjawab doa. Haleluya. Elia menang. 400 Nabi Baal, 450 Nabi Baal kalah telak. Dan Elia sembelih mereka semua. Luar biasa. Bersama Yesus, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Sekalipun minoritas, sekalipun dinomorduakan, sekalipun mustahil karena korban sudah basah dengan air. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. For with God, nothing impossible. For with God, bukan bagi Allah, tetapi with God, bersama-sama dengan Allah. Amin. Jangan bagi Allah, itu penonton, tapi bersama-sama dengan Allah. For with God, tidak ada perkara yang mustahil. Korban yang sudah basah, korban yang tidak mungkin menyala, tetapi api Tuhan sanggup membakar itu semua. Ada amin, saudara?
Luar biasa kalau berjalan bersama Tuhan. Mujizat akan dipersiapkan bagi saudara. Ya, jangan takut dengan minoritas, jangan takut disepelekan, jangan takut dinomorduakan. Ya, jangan takut berhadapan dengan mustahil. Ini mustahil. Korban yang sudah disiram dengan air, mana mungkin mau kering? Mana mungkin api mau menyala di situ? Tidak usah pakai logika banyak untuk menafsir tentang kuasa Tuhan. Karena kalau kita percaya, mujizat pasti ada. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami sudah dengar firman-Mu, dan kami percaya firman itu akan menjadi remah dalam hati kami. Semua teman-teman, anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat Tuhan yang menyimak firman Tuhan siang hari ini, mendapat kekuatan baru. Mereka mulai sadar betul bahwa mereka tidak sendirian berjalan. Mereka berjalan bersama Tuhan. Dan janji Tuhan, berjalan bersama Tuhan, bagi Allah, bersama-sama dengan Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus akan terus ada di hati mereka, mengingatkan kembali firman yang sudah mereka dengar. Dalam nama Yesus, hamba-Mu kami sudah sampaikan firman Tuhan. Biar kiranya firman itu jadi berkat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan.